Selamat pagi untuk anak-anak ibu sekalian dimanapun berada. Ibu harap anak-anak ibu dalam keadaan sehat semua. Pada pagi hari ini kita kembali ke pembelajaran kita minggu ke-14. Topik pembelajaran kita mengenai teks cerpen. Ya, pada minggu yang lalu kita sudah membahas mengenai pengertian cerpen, ciri-ciri, baru unsur-unsur yang membentuk sebuah cerpen tersebut. Sekarang kita masuk ke menelaah struktur dan aspek kebahasaan cerita pendek. Kalau anak-anak ibu perhatikan pada buku paket kamu halaman 62, di situ tertera bahwa struktur teks cerpen itu dibagi menjadi orientasi, rangkaian peristiwa, komplikasi, dan resolusi. Oke, itu pada bagian cerpennya. Tetapi pada materi-materi cerpen tersebut ada penambahan struktur teks cerpen itu pada tahap pertama, yaitu abstraksi. Jadi jangan bingung nak ya, kalau dalam buku kamu ada 4 dia strukturnya, itu enggak masalah karena abstraksi itu adalah gambaran isi dari sebuah cerpen. Itu dia ya. Jadi kalau biasanya kalau kamu buka pun di Google atau buku-buku pedoman untuk cerita pendek ini, misalnya ada di abstraksi, orientasi, rangkaian peristiwa, komplikasi, resolusi, sama saja, nggak masalah. Mau 4, mau 5, pokoknya itu sama saja ya. Oke, dari keempat ini dibuatlah segitiganya. Ya, untuk apa ini? Supaya kita tahu ya. Jadi tahap awal sebuah cerita itu ada orientasi. Orientasi itu adalah pengenalan peristiwa. Ya, setelah itu masuk ke abstraksi rangkaian peristiwa. Oke, masuk rangkaian peristiwa. Rangkaian peristiwa seperti penjelasan pada buku kamu dinyatakan kisah berlanjut melalui serangkaian peristiwa tak terduga. Setelah itu masuk ke komplikasi. Apa itu komplikasi? Ini pengertiannya, setelah komplikasi ini puncak masalah. Setelah masuk ke puncak masalah adalah penyelesaian dari masalah tersebut. Disebutlah dia resolusi. Oke, kalau kita lihat dalam pembelajaran yang lain dinyatakan bahwa struktur teks cerpen ya, yang seperti yang Ibu katakan tadi, ada abstraksi. Oke. Abstrak adalah ringkasan atau inti dari cerita pendek yang akan dikembangkan menjadi sebuah rangkaian peristiwa atau bisa juga sebagai gambaran awal dalam cerita. Abstrak ini bersifat opsional. Apa itu opsional? Boleh ada atau boleh pun tidak ada. Ya, pada pembelajaran buku paket kamu, di situ abstrak tidak dijelaskan. Jadi katanya kan dia bersifat opsional, bisa ada, bisa tidak. Oke. Setelah itu masuk ke struktur yang kedua. Orientasi. Orientasi berkaitan dengan suasana, waktu, dan berkaitan dengan jalan cerita dari cerpen tersebut. Ya, dari abstraksi masuk ke orientasi. Kalau orientasi itu tadi kan dia di dalam buku paket kamu dinyatakan bahwa itu adalah pengenalan peristiwa, pengenalan tokoh, pengenalan latar dan sebagainya. Itu orientasi. Artinya orientasi itu adalah cerita awal sebelum masuk ke intinya, inti dari cerita tersebut. Setelah masuk orientasi, struktur yang ketiga disebut dengan komplikasi. Iya, adapun komplikasi dalam penjelasan kali ini dinyatakan bahwa komplikasi ini berisi urutan kejadian-kejadian yang dihubungkan secara sebab dan akibat. Ya, kalau ada sebuah peristiwa kan ada sebabnya. Dari sebab ini apa akibat dari peristiwa tersebut, seperti itu dia.
Pada komplikasi biasanya mendapatkan karakter ataupun watak dari berbagai tokoh cerita pendek tersebut. Hal ini dikarenakan bagian komplikasi kerumitan mulai bermunculan. Oke, kalau orientasi tadi itu adalah pengenalan peristiwa, pengenalan tokoh, pengenalan latar. Kalau di komplikasi adalah sebuah kejadian yang kecil yang disampaikan atau yang diuraikan sebelum masuk ke puncak konflik. Ya, puncak konflik. Struktur yang selanjutnya ada evaluasi. Evaluasi ini pada buku paket kamu dinyatakanlah dia sebagai puncak konflik. Oke, apa itu? Evaluasi adalah struktur konflik yang terjadi dan mengarah pada klimaks serta sudah mulai mendapatkan penyelesaian dari konflik yang telah terjadi. Ada konfliknya, ada penyelesaian kecil, tetapi belum semuanya terselesaikan masalah di dalam evaluasi ini. Belum terselesaikan masalah. Masih masalah-masalahnya itu mendapat penyelesaian secara sedikit, dia belum secara utuh dia penyelesaian masalahnya. Setelah itu masuk ke struktur yang kelima, yaitu resolusi. Pada bagian resolusi ini pengarang mulai mengungkapkan solusi yang sedang dialami tokoh. Arti solusi yang dimaksud ini adalah penyelesaian masalah yang akan dihadapi oleh si tokoh. Jadi resolusi ini disebut juga dia dengan koda penutup atau ending dari sebuah cerita atau kisah. Oke, kita kembali ke buku paket. Ketika kamu sudah mengetahui struktur dari teks sebuah cerpen, sekarang kita akan membahas yaitu mengidentifikasi struktur cerpen. Beri keterangan isi setiap paragraf dari cerpen Pohon Keramat untuk mendapatkan gambaran alur cerita. Oke. Isi cerpen kita buat dulu sebagai contoh. Nomor 1, di sebelah barat kampung ada gunung yang tidak begitu besar. Disebut gunung barangkali tidak tepat karena areanya terlalu kecil. Lebih tepatnya disebut bukit. Tapi penduduk kampung sejak dulu sampai sekarang menyebutnya dengan Gunung Beser. Oke, kalau kita perhatikan ini, pada bagian pertama ini dia menyampaikan cerita sebagai pendahuluan atau perkenalan peristiwa. Jadi karena ini pengenalan peristiwa, berarti pada struktur teks disebutlah dia menjadi orientasi. Inilah orientasi. Iya. Berarti sudah terjawab pada paragraf pertama, struktur teksnya itu adalah orientasi. Yang kedua dan seterusnya itulah yang akan kamu kerjakan. Tentukan pada paragraf-paragraf yang sudah dibuat di dalam kolom ini pada halaman 63, yang mana dia yang merupakan orientasi, mana dia merupakan rangkaian peristiwa, komplikasi, dan resolusi. Jadi kamu tentukan. Oke, kamu tentukan. Kalau kamu perhatikan pada tabel ini, dia sudah jelas-jelas membuat atau merangkaikan tiap tabel satu paragraf. Oke, jadi kamu tinggal menentukan dari keempat struktur itu paragraf ini termasuk ke struktur yang mana. Ya, sampai halaman 73. Oke, jadi anak-anak ibu silakan kamu kerjakan ini. Tidak usah kamu tuliskan mengenai paragrafnya. Cuma kamu tuliskan paragraf 1. Jawabannya adalah orientasi. Iya, seperti itu ya nak ya. Oke, untuk anak-anak ibu silahkan kamu kerjakan dengan baik. Sampai di sini, selamat bertemu di video pembelajaran ibu selanjutnya. Bye-bye.